Dan kita tadi juga mendengar dari Ustazah harapan insyaallah nanti Majelis Ta'lim Darut Taqwa bisa ikut merasakan stadion baru yang bulan depan insyaallah diresmikan. Pengen nggak ke sana, Bu? Mau nggak majelisnya di sana? Insyaallah. Doain bisa selesai Maret. Selesai bulan Maret. Memang stadion itu dibikin bukan cuma untuk sepak bola, tapi disiapkan untuk banyak event. Saya cerita sedikit ya Ustazah ya soal stadion ini, boleh nggak? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat Tamliman Satu Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Anies Baswedan membolehkan JIS digunakan untuk kegiatan dakwah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta umat Islam mendoakannya agar bisa menunaikan seluruh janjinya hingga Oktober 2022 mendatang. Demikian yang disampaikan Anies saat haul ke-1 Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf dan haul ke-19 Kiai Haji Arsyad Mu'alim di Majelis Taklim As-Sa'adah Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada hari Minggu 30 Januari kemarin. Tolong doakan saya agar bisa memenuhi janji kepada warga Jakarta. Dalam sisa 9 bulan saya menjabat sebagai gubernur. Begitu kata Anies seperti diberitakan oleh kantor berita politik RMOL Jakarta. Kehadiran Anies di Majelis Taklim As-Sa'adah atas undangan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM di DKI Jakarta sekaligus Ketua YPI As-Sa'adah Munir Arsyad. Anies mengatakan satu persatu janjinya selama masa kampanye hingga menjadi gubernur DKI Jakarta sudah dipenuhi. Janji saya yang baru saja saya penuhi, yaitu Jakarta punya Jakarta International Stadium di Sunter. Insya Allah bulan depan kita akan resmikan. Anies juga menceritakan selama ini kalau warga nonton bola, umat Islam selalu sholat maghribnya terganggu. Sebab jam main sepak bola diadakan sore hari, karena kalau siang hari main bola akan kepanasan. Meskipun demikian, Anies memastikan untuk JIS, para penonton tidak akan terganggu sholat maghrib, sebab JIS atapnya bisa ditutup sehingga para pemain bisa main di siang hari dan tidak akan khawatir kepanasan. Jadi atap JIS bisa buat tutup buka. Anies menambahkan JIS bisa dipakai untuk kegiatan apa saja, termasuk untuk kegiatan keagamaan. Jadi kalau majelis taklim mau bikin kegiatan di JIS juga bisa. Turut meramaikan perayaan Maulid Nabi sekaligus haul Kiai Haji Arsyad Mu'alim yang juga ayahanda Munir Arsyad, Wali Kota Jakarta Timur, M. Anwar, penceramah Ustadz Desat Laid, kemudian Ketua FPI Jakarta Habib Zain, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali bin Soleh Alatas, Habib Ahmad bin Ali As-Segaf, dan juga Kiai Haji Anas Kurdi. JIS jadi kebanggaan Anies, stadion termegah di dunia dan dibangun pakai pajak warga. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menekankan bahwa proyek pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS dibiayai dari pajak warga Jakarta. JIS adalah kebanggaan bagi warga Jakarta. Ini dibiayai lewat uang pajak dari seluruh warga Jakarta. Jadi bukan hadiah dari perusahaan A, perusahaan B, tapi ini sebuah kerja besar dari pajak rakyat Jakarta dan kita boleh bersyukur, boleh bangga, kata Anies dalam diskusi via Instagram di Jakarta pada Minggu 12 Desember. Anies juga berharap warga Jakarta dapat segera mendatangi JIS ketika pembangunan sudah selesai. Saat ini realisasi proyek pembangunan JIS telah memasuki pekan ke-118 dan mencapai 87,85%. Anies juga menjabarkan bahwa proyek yang dikerjakan sejak 2019 tersebut melibatkan setidaknya 4.000 pekerja. Meski terhalang pandemi COVID-19, pembangunan JIS tetap berjalan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat karena seluruh pekerja tidak diperkenankan untuk keluar masuk proyek. Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga menilai bahwa JIS adalah sebuah proyek yang masif. Salah satu pekerjaan terberat yakni pengangkatan rangka atap baja sebesar 3.900 ton.
Ini proses masif yang membutuhkan lebih dari sekedar kerja keras, tetapi juga kerja penuh ilmu pengetahuan, kerja penuh akurasi, penuh perencanaan. Boleh dikatakan bahwa ini adalah suatu proyek yang mengagumkan dari 2019 ke 2021 ini. Saat ini pembangunan JIS telah memasuki tahap akhir, sejumlah pekerjaan bagian dalam atau interior tengah dilaksanakan, seperti pemasangan bangku penonton, pengerjaan sisa-sisa precast tribun penonton, pemasangan lampu hingga pemasangan sistem audio atau sound system. JIS tercatat masuk dalam 10 stadion termegah di dunia berdasarkan laporan media asal Inggris Daily Mail pada 20 Februari 2021. JIS sendiri masuk dalam daftar ke-10 setelah Miami Freedom Park, Lusail Iconic, Bramley Modoc, Camp Nou, Santiago Bernabeu, New Feyenoord de la Roma, New San Siro, dan juga Grand Stade di Casablanca. Tak hanya itu, JIS merupakan satu-satunya bangunan stadion yang telah memperoleh sertifikat bangunan ramah lingkungan atau Green Building Level Platinum pada aspek pengakuan desain atau Design Recognition. Anies juga belum merinci total investasi untuk proyek JIS tersebut. Selain itu, pertama kalinya azan berkumandang di Jakarta International Stadium. Untuk pertama kalinya, kumandang azan terdengar di Jakarta International Stadium atau JIS. Momen tersebut terjadi saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengecek persiapan seluruh perangkat yang ada di JIS pada Sabtu 11 Desember kemarin. Salah satu yang turut dicoba adalah perangkat suara yang ada di JIS. Dalam kesempatan itu, Anies mengutarakan kalau pihaknya ingin mendapatkan kualitas yang terbaik. Untuk itu, ia meminta vokalis Padi Reborn, Fadli, untuk membantu dalam cek sound ini. Hasilnya menggelegar, kemarin kita juga tes suara azan, dan untuk pertama kalinya azan berkumandang di dalam JIS sangat syahdu, kata Anies dikutip dari akun Instagram pribadinya Minggu 12 Desember. Tak hanya perangkat suara, Anies juga sempat melihat bagaimana persiapan dari perangkat cahayanya. Mantan Mendikbud ini juga memastikan pencahayaan stadion sudah sangat baik. Semalam kita saksikan bagaimana pencahayaan stadion sekaligus kualitas sistem suaranya amat baik. Sebelumnya, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Jakpro, Widi Amanasto mengatakan Jakarta International Stadium atau JIS dilengkapi dengan sound system yang berteknologi tinggi. Dengan begitu, selain pertandingan sepak bola atau ajang olahraga ke depannya, JIS juga dapat menjadi tempat konser. JIS sendiri sudah dilengkapi dengan penutup atap yang bisa buka tutup. Desain seperti itu membuat audio dari sistem sound terdengar lebih baik daripada stadion-stadion terbuka. Dalam akun Instagram Anies sendiri, beliau juga memberikan caption, kemarin malam 11 Desember seharusnya merupakan soft launching Jakarta International Stadium yang ditandai dengan digelarnya pertandingan International Youth Championship. Namun harus kita tunda karena adanya perkembangan varian baru COVID-19 Omicron, sehingga memaksa klub-klub yang akan bertanding tidak mungkin datang ke Indonesia. Penundaan ini bukan berarti pekerjaan terhenti, semuanya tetap berjalan terus, dan kemarin malam kita juga hadir menyaksikan dari dekat lighting yang sudah dipasang, sound system yang sudah berfungsi dengan baik. Semalam juga kita menyaksikan bagaimana pencahayaan stadion sekaligus kualitas sistem suara yang amat baik. Lalu cek sound, tentu kita ingin yang terbaik untuk menguji kualitas perangkat suara di JIS. Maka Mas Fadli, vokalis Padi, datang khusus membantu kita, hasilnya menggelegar. Kemarin kita juga tes suara azan, dan untuk pertama kalinya azan berkumandang di dalam JIS, sangat syahdu. Ini adalah kerja raksasa yang melibatkan begitu banyak orang yang mungkin tidak terlihat di permukaan, tetapi karyanya akan dikenang sepanjang sejarah kota Jakarta. Apalagi progres pembangunannya sampai kemarin sudah 87%, tinggal 13% lagi tuntas. Dan pekerjaan ini menjadi perhatian bukan hanya warga Jakarta, tetapi warga Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan semuanya lancar, jaga stamina, insya Allah tuntas. Begitu katanya.